Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku generasi Z yang Allah banggakan. Pernahkah kalian merasa hidup di dua dunia? Di satu sisi kita adalah diri kita yang sebenarnya dengan segala kekurangan, rasa malas sholat malam, kadang lupa membaca Al-Quran, dan perjuangan melawan godaan. Sedangkan di sisi lain ada dunia maya tempat kita harus tampil sebagai muslim yang sempurna dengan jilbab syar'i yang instagramable, potongan kajian bijak di status WhatsApp, dan foto masjid estetik di feed Instagram. Kita adalah generasi yang paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu kali scroll TikTok, kita dapat menemukan ratusan wajah Islam yang berbeda. Ada yang bilang ini haram, itu boleh. Influencer hijrah dengan gemerlap dunia dan pendakwah dadakan. Kita dibanjiri konten keagamaan, tapi dari mana kita tahu mana yang benar? Hari ini, mari kita bicara jujur tentang krisis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Para nenek moyang dulu belajar agama dengan berjalan kaki bermil-mil, menemui guru, duduk bertahun-tahun, dan mendapatkan sanad yang jelas. Sekarang, kita belajar Islam dari video 60 detik yang dibuat oleh seseorang tanpa kita mengetahui latar belakang pendidikannya. Akibatnya, kita mengalami kebingungan identitas antara Islam otoritatif yang bersumber Al-Quran, Sunnah, dan ulama mumpuni dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan keinginan. Lebih berbahaya, kita mulai terjebak dalam pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh, tapi lupa membangun kesolehan itu sendiri. Khawatir jika tidak memposting kajian, orang mengira kita malas. Cemas jika foto tanpa jilbab syar'i, hijrah runtuh. Psikolog menyebutnya kesolehan performatif digital, kesolehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah jebakan iblis yang terbesar. Lalu, apakah bekal dari diri kita? Yang pertama, literasi digital keagamaan. Jadilah detektif, jangan langsung percaya. Tanyakan siapa yang bicara, apakah dia memiliki sanad keilmuan yang jelas, apa dalilnya, apakah kontennya mendekatkan pada Allah atau hanya sensasi saja. Bedakan mana pendakwah kredibel, ilmunya yang diakui, hidupnya sederhana, ajarannya konsisten dengan mereka yang suka kontroversi dan menghujat. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Jika orang fasik datang membawa berita, telitilah kebenarannya. Ayat ini untuk kita di era hoax. Yang kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan sekedar jenggot, cadar, atau gamis, tapi dapat dilihat dari nilai kejujuran, keadilan, empati, dan keteguhan. Simbol itu sangat penting, tapi jangan sibuk membungkus kado indah dengan isi yang kosong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati dan amal. Hadis riwayat Muslim. Allah melihat hati, bukan feed Instagram. Berhenti untuk membandingkan proses hijrah kita dengan orang lain. Hijrahnya A mungkin terlihat gemilang, tapi kita tak tahu air matanya di kegelapan malam. Allah menilai kesungguhan, bukan kesempurnaan yang dipamerkan. Ketiga, personal branding autentik. Aktif di media sosial itu baik, maka jadikan ladang dakwah,
tapi jadilah diri sendiri. Jika pecinta musik, jadilah muslim yang jujur tentang perjuangan memilih lagu halal. Jika gamer, tetaplah sholat di sela game. Konsistensi dunia nyata dan maya adalah kuncinya. Jangan di maya bicara ikhlas, di nyata kita riak. Jangan di story posting ayat, tapi di chat kita menyakiti hati teman. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3. Mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah jika demikian. Wahai para sahabatku, kita akan memimpin dunia 10, 20, 30 tahun lagi. Dunia digital dengan kompleksitasnya adalah medan perjuangan kita. Jadilah muslim yang literat, tak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalam, menghayati nilai, bukan sekedar simbol saja. Jadilah muslim yang autentik, sama di dunia nyata dan maya. Karena hanya Allah yang berhak kita lihat dan sembunyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan kami generasi yang Engkau banggakan, tidak silau gemerlap dunia maya, tidak kehilangan arah, yang dibanjir informasi dan rindu menjadi hamba-Mu yang sejati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.